Tugas Latsar Review Film Bosq. Kami dari kelompok A3 beranggotakan Raja Yosafat Iman Tasigero, Maisa Adelia, Alan Alarik Girsang, dan Muhammad Hilmi. Diceritakan, terdapat 4 pegawai yang bernama Fortina, Dodi, Bayhaki, dan Esi sedang mengobrol mengenai kepala kantor mereka yang terkenal galak yang bernama Bubuan di suatu kafe. Mereka menceritakan pengalaman mereka masing-masing dengan Bubuan yang galak itu. Fortina cerita dimarahi Bubuan karena tidak selesai dan banyak melamun. Dodi dimarahi karena telat kembali bekerja setelah jam istirahat selesai. Dan Bayhaki yang dimarahi karena memberi dokumen yang salah isinya. Esi yang merupakan sekretaris ibu kepala kantor yang seringkali dimarahi karena beragam kesalahan, mulai dari hal besar hingga hal kecil. Selanjutnya, Esi bercerita lagi pernah disuruh datang lebih pagi untuk menemani Bubuan untuk mengecek CCTV. Pada saat mengecek CCTV, Ibu Puan terus marah mengenai pegawai-pegawai yang tidak terlihat tertib dalam melakukan absen dan juga berpakaian. Ibu Puan berkata, semua itu tergantung permulaannya. Kalau niatnya aja udah nggak benar, pasti kinerjanya juga nggak benar. Lalu, Esi menjelaskan bahwa kemarahan Ibu Puan memang semuanya beralasan. Semuanya karena memang pegawai-pegawai melakukan kesalahan. Esi juga mempertanyakan apa tujuan kita bekerja, apa hanya untuk menunggu menerima gaji, atau mengabdi untuk negeri. Setelah itu, semua pegawai menyadari bahwa Ibu Puan tidak salah karena memarahi mereka, bahkan mereka mulai menyadari kebaikan-kebaikan beliau selama menjadi kepala kantor. Lalu tiba-tiba Ibu Puan muncul di belakang mereka, dan semua pegawai pun kaget. Ternyata Ibu Puan mendengarkan segala pembicaraan mereka dari awal sampai akhir. Ibu Puan menjelaskan bahwa semua hal yang beliau lakukan adalah cara ia untuk membuat pegawai menjadi tim yang solid. Ibu Puan juga menambahkan bahwa yang penting adalah tidak ada perbedaan antara atasan dengan bawahan, selain perbedaan tanggung jawab kerja dan kewenangan terhadap pekerjaan di kantor. Video ini diakhiri dengan para pegawai asik mengobrol dengan Bu Puan tanpa ada batasan karena perbedaan jabatan. Berorientasi pelayanan. Ibu Puan mengatur para pegawainya untuk lebih tertib. Contohnya, Dodi yang kembali ke kantor dan pergi sesuka hatinya dimarahin panjang lebar, yang pada intinya, Dodi tidak boleh menyepelekan jam kerja yang telah ditentukan. Hal itu dilakukan agar Dodi lebih tertib masuk kantor, sehingga pelayanan ke masyarakat tidak terganggu. Akuntabel. Pada video ini, Bu Puan adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari 5 tokoh yang muncul di video. Bu Puan merasa bertanggung jawab untuk mengatur pegawainya agar lebih profesional dalam bekerja. Berbeda dengan Bu Puan, keempat pegawai lainnya justru menunjukkan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti telat masuk kerja, telat kembali ke ruangan setelah istirahat, dan lain-lain. Kompeten. Bu Puan, sebagai atasan di kantor, memiliki kompetensi sebagai seorang pemimpin yang bisa diandalkan. Buktinya, semenjak Ibu Puan menjabat di kantor tersebut, produktivitas kantor meningkat. Dia juga tidak segan untuk menegur bawahannya ketika ada kesalahan. Kedisiplinan pegawai juga sangat diperhatikan oleh Ibu Puan. Adapun Bayhaki dan Fortuna menunjukkan mereka tidak kompeten karena mereka tidak mengerjakan tugas dengan baik dan tidak selesai. Harmonis. Fortina, Dodi, Bayhaki, dan Esi berkeluh kesah untuk melepas stres terhadap perlakuan Bu Puan di kantor yang sering marah-marah. Walaupun kegiatan mereka menggunjing orang lain itu buruk, yang mana dalam video ini adalah Bu Puan sebagai atasan mereka, namun paling tidak di lingkungan kerja dan rekan kerja di kantor tersebut membuat para pegawai nyaman untuk bekerja, serta nyaman juga untuk saling bertukar cerita. Loyal. Ibu Puan loyal terhadap negara karena beliau melakukan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati untuk menjaga kinerja kantor tetap baik dan mencapai target sehingga negara ini dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, penerapan nilai Pancasila di sila keempat untuk bermusyawarah dengan pegawai kurang penerapannya. Hal ini terbukti ketika Ibu Puan melampiaskan kemarahannya dengan membentak pegawai sehingga terkesan sebagai seorang pemimpin yang diktator dan tidak mengedepankan diskusi. Adaptif. Dari cerita tersebut, Bu Puan tergolong orang yang baru. Namun, karena menjadi orang baru inilah,
Ibu Puan dapat memberikan inovasi dan perubahan terhadap kemajuan di kantor. Dengan pendekatan yang tegas, Bu Puan mampu merubah kebiasaan buruk di kantor menjadi lebih baik. Kolaboratif. Suasana kolaboratif dalam video ini kurang terbangun pada awalnya. Hal ini terbukti karena para bawahannya membicarakan keburukan Bu Puan tanpa sepengetahuan beliau. Namun, pada akhir video, Bu Puan melakukan pendekatan yang lebih santai agar hubungan atasan ke bawahan lebih baik daripada sebelumnya. Hal yang harus dilakukan agar nilai berakhlak dapat semakin diimplementasikan adalah dengan membuat suasana kantor yang damai dan hubungan antar pegawai yang baik dapat melupakan unsur ketegasan. Dengan begitu, masalah-masalah yang ada seperti ketidakdisiplinan dan tidak memiliki kompetensi yang cukup dapat diatasi bersama dengan pendekatan sosial yang lebih ramah.